I have to be true. Gue harus jujur dan gue harus berani. Karena untuk jujur itu menakutkan ya. Perkenalkan, gue namanya Arash Buana dan usia gue 21 tahun. Pekerjaannya gue, I'm a singer and a songwriter, a producer and an entrepreneur. Dan itu mulainya udah dari lama banget sih sebenarnya. Dari gue usia 8 tahun, 7 tahun. That was the first song yang keluar sebenarnya. Cuman nggak ada di digital platform kecuali di YouTube. If I may be honest man, I don't even know apa yang gue lakuin. Dan yang jelas nyokap itu udah naruh gue di musik aja. Gue belajar piano pertama kali di usia 6 tahun. Gue belajar gitar usia 9 tahun. Vokal di usia 4 tahun. Kalau nulis lagu itu gue umur 9 tahun. That was the first time I wrote my own song. Ada lagu judulnya Bermain Bola. Itu lagu yang gue tulis pas Indonesia lawan Malaysia kalau nggak salah, AFF tahun 2012. I forgot, tapi pokoknya gara-gara dia kalah terus kayak gue tuh udah mau nulis lagu aja. Cuman ya lagunya ya kayak gitu, kayak bermain bola, oh ya biasalah anak kecil aja gitu. Cuman ya mulai lebih seriusnya itu di tahun 2018. Itu gue usia 14 tahun. Itu gara-gara gue nonton film Coco. 14 tahun tuh gue nulis banyak macam lagu sih. Maksudnya referensinya mungkin gue banyak dengar dari Ed Sheeran, John Mayer, siapa lagi ya? Ya pokoknya banyak lah. Dan selama 14 tahun itu kayak gue nulis lebih dari 1000 lagu sampai usia 16 tahun. Dan 16 tahun itu kenapa gue highlight karena that is my one of my hit songs yang keluar yang judulnya If You Could See Me Crying in My Room, dan itu yang gue tulis di 16 tahun. And I'm still writing songs until today. So I have around 4,000 songs, I think. Di usia 14 tahun itu gue membiasakan diri untuk kayak nulis lagu dan lain-lain. Karena for me personally, nulis lagu itu it's not when the inspiration comes to you terus kayak oh you can write a good song atau apa. Cuman waktu dulu kayak gue masih belum terbiasa untuk nulis lagu ya udah I'll just keep on writing songs whatever kind of topics yang ada di kepala gue, dan ya udah jadi aja kayak gitu. Ups and downs. I mean upsnya itu I get many attention from many people. You know, popularity and all that, it's fun. I like it. Cuman downsnya adalah the thing that people don't know, the process itu it's not kayak lu udah sampai di mana terus udah gitu. It's more like how can you keep it consistent and keep on going gitu. Kayak I remember waktu gue usia 17 tahun ya. Yeah. Pas gue usia 16 tahun. It was pandemic event waktu kemarin, dan yang gue rilis beberapa lagu yang ya disitulah titik awalnya orang-orang mulai kenal Arash Buana gitu di usia 16 tahun, 17 tahun. Dan gue pernah bilang ke orang-orang kayak I'm gonna be like the best producer 2 years from now gitu. Dan berarti kalau misalnya dari 17 tahun gue 19 tahun kan. And menuju ke 19 tahunnya dan sekarang gue di 21 tahun kayak wow ternyata lebih besar ya daripada yang gue expect gitu. Kayak gue nggak menyangka bahwa scope of exploration di musik itu ternyata lebih besar daripada ini, dan perbedaan antara industri musik pas di pandemi dan sekarang yang udah pada aktif dan lain-lain gitu. So it's at the end of the day the competition itu ada gitu, dan it's fine as long as we don't compete as like personal people dan lain-lain. Cuman you know maybe that's one of the downs, kayak we have to figure out how can we survive in this industry aja. I have to be true. Gue harus jujur dan gue harus berani.
Karena untuk jujur itu menakutkan ya. It's a very scary place untuk kita bisa melakukan itu. Especially kalau nulis lagu itu kan we become vulnerable, you know. Kayak malu gak sih? Kadang-kadang kayak misalnya gue menunjukkan, makanya dulu gue bisa nulis lagu kayak yang itu If You Could See Me Crying in My Room dan lain-lain. Gue tuh nggak ada malunya dulu, karena ya maksudnya waktu dulu kayak gue ngerasa gue paling bener gitu loh. And you know, pas makin tua tuh yang kayak malu juga ya ternyata gitu kan. Cuman akhirnya di usia 21 tahun sekarang kayak gue harus mencari formula baru untuk menulis lagu. Kayak how can I be vulnerable yet trying to teach a valuable lesson from my song gitu. So yeah, so that's my key. You have to be truthful to yourself. Sebenarnya ini sejujurnya gue tuh nulis lagu Kerapuhan tuh karena ya itu, I was still young back then, maksudnya 16 tahun, 17 tahun, like jumping back in the industry at a very young age, itu it kind of affected the whole growth dari dalam diri gue juga, pandangan gue terhadap sesuatu dan lain-lain, yang akhirnya kayak gue nggak tahu gue tuh sebenarnya mau apa sih gitu. Dan ya udah akhirnya kayak gue nulis lagu aja yang sesuai apa yang ada di hatinya gue. Dan gue tuh nggak nyadar kalau lagunya gue tuh tentang kerapuhan. Gue baru nyadarnya itu setelah 2 tahun rilis. Kayak wow, ternyata sedih juga ya lagu gue ya gitu. Kayak gue nggak begitu nyadar. Dan orang-orang tuh banyak yang kayak relate kah dan ya, yang bisa gue bilang sih kayak waktu dulu I kind of misunderstood on myself and the whole environment of worknya gue, atau mungkin sekitarannya gue gitu, kind of misunderstood this young teenage guy. Akhirnya gue melampiaskan itu dengan menulis lagu aja, dan kebetulan orang-orang pada suka juga gitu. Pas pandemi, gue waktu itu gak mau mandi selama 2 minggu. Karena kayak gue mikir untuk apa gitu. Terus gue punya acne problems yang luar biasa karena hormonal dan turunan. Apalagi kalau misalnya stres bakal jadi kayak gitu. Dan dibalik gue nulis lagu yang banyak dan gue menjalani bisnis itu, gue cukup menyiksa diri gue untuk mendapatkan target gitu. Dan kayak ya it's not a good flow aja untuk gue lakuin musik ini. I wasn't having fun. Kayak what I thought about back then was revenge. Kayak gue mau membuktikan ke orang-orang bahwa gue tuh penulis lagu yang hebat. Gue mau membuktikan bahwa lagu-lagu gue tuh kuat. Gue mau membuktikan ini ke rekan kerja gue bahwa gue tuh bisa berguna. Dan yeah, I don't think I would be going back to that place again, karena semakin kesini semakin gue sadar kayak yang bisa gue kontrol juga diri gue sendiri. So it's more to blame to myself rather than to them juga. Ya maksudnya sama-sama salah, tapi ya I can control myself biar nggak berada di posisi itu lagi. Nyokap yang paling sering. Maksudnya bokap juga supportnya tinggi. Semua keluarga gue supportnya tinggi. Cuman nyokap itu yang benar-benar encourage gue dari awal untuk di musik. Yang gue sempet bertanya kenapa ya, ngapain ya nyokap gue gituin gue. Karena banyak hal yang gue sacrifice juga di masa kecilnya gue. Kayak I don't spend what most childs do. Kayak what I do is like back and forth, balik ke Bandung rekaman, pulang ke Jakarta, balik ke Bandung syuting, ya apa-apa kayak gitu. Pas zaman gue masih jadi artis cilik lah. Cuman kayak the more I see it now, kayak it's a privilege for me to be able to use this as a stepping stone. So I know what I have to do at this age of 21 years old. Jadi ya, shout out to my mom.
Album yang sekarang gue lagi persiapkan itu akan menceritakan tentang gue lebih dalam lagi, dan bisa dibilang semacam kayak live update dari Arash Buana. Yang kayak gue bilang dari tadi, gue selalu mencari konklusi yang berbeda di setiap tahun gue tambah gitu umurnya. Dan ya it's like a whole recap dari selama 21 tahun gue hidup di dunia ini aja sih. That's like the whole point of the album gitu. Dan ada banyak kisah. Semoga para pendengar bisa memahami juga kisah-kisahnya, karena ini approach-nya agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Dan kalau misalnya mau dijadiin timeline-nya kayak gimana, album gue yang pertama itu prolog-nya. Nah ini album gue ini, this is where we start the whole thing. This is like chapter 1 of my journey. It's a good question. Gue nggak tahu. Gue sekarang tuh gue nggak tahu gue mau ngejar apaan. Gue tahu apa yang gue lakuin dan gue tahu apa yang tanggung jawabnya gue. Gue akan ngelakuin objektifnya gue lah pokoknya, kayak bikin lagu, tour. Lalu gue belum ada announce tour atau apa-apa, tapi ya gue lagi mempersiapkan tour dan ngelanjutin legasinya gue aja sebagai Arash Buana. Cuman kalau mau ditanya gue tuh sekarang kejar apa, mungkin yang bisa gue jawab, gue lagi kejar keseimbangan kali ya. Keseimbangan dalam kehidupan aja. Gue gak mau sesuatu yang berlebihan atau kekurangan secara emosional dan secara segalanya. Kita udah aman. Kita udah lebih stabil ya kebanding dulu, dan kita udah, now we have a very strong team yang bisa berkomunikasi bareng juga dan bisa berdiskusi bareng. We have a beautiful girlfriend and a very supportive girlfriend. We have the best environment that we can have as for now, dan we still have many energy untuk lanjutin mimpinya gue waktu zaman itulah. It's the feel. It's not to think, it's not to plan, it's not to what. It's just feeling the whole atmosphere aja. Karena once you understand the sensation of feel, I'm pretty sure you're unstoppable in whatever you're chasing for. That's my definition of menjadi manusia.